Halo Sobat KP semuanya, jumpa lagi di channel Belajar Mudah dan Menyenangkan ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan materi belajar menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan hari ini. Baik adik-adik semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tes intelijensia umum atau TIU Sekolah Kedinasan 2022. Seperti adik-adik ketahui, TIU itu sebetulnya adalah tes kecerdasan atau tes potensi akademik atau tes potensi skolastik. Kalau di UTBK SBMPTN istilahnya adalah tes potensi skolastik atau TPS. Kalau di Pretest PPG istilahnya adalah tes potensi akademik. Kalau di psikotes Polri maupun TNI dan di psikotes sekolah kedinasan juga itu psikotes faktor kecerdasan. Jadi pada dasarnya semuanya sama, mengukur kecerdasan dasar kita atau mengukur potensi akademik kita. Oke, mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya siapkan. Soal yang pertama, Pak Amir membeli satu karton buah apel yang berisi 100 buah dengan harga 350.000 dan menjualnya kembali dengan harga 48.000 per lusin. Tentukan persentasenya apakah untung atau rugi. Apa yang harus kita cari dulu? Nah, ini diketahui 100 buah apel harganya 350.000. Itu harga per buahnya, artinya adalah harga per buahnya adalah 3.500. Dari mana? Dari 350.000 dibagi dengan 100 sama juga dengan 3.500. Oke. Kemudian dijual kembali dengan harga 48.000 per lusin. Kita tahu satu lusin itu sama juga dengan 12 biji. Nah, makanya kita bagi dulu nih 48 dengan 12 biji atau 12 buah. Ya, 48 dibagi 12 itu sama juga dengan 4.000 ya. Kita lihat 4 kali 2 8, 4 kali 1 4, 48.000 ya, oke. Nah, dari sini kita sudah tahu untung setiap apel adalah 500 rupiah ya. Nah, kalau kita mau mencari persentase untung, itu rumusnya adalah untung per harga pokok kali 100% ya. Untung ini cara mencari persentase untung ya. Untung per harga pokok kali 100%. Nah, tinggal masukkan di sini. Untungnya berapa? 500. Harga pokoknya berapa? 3.500. Oke, ya. Kemudian kita kalikan 100%. Nah, ya, kita bisa coret di sini ya. Angka ini 02, kita coret 02, artinya ini tinggal 35. Jadi tinggal 500 dibagi 35. Ya. 500 dibagi 35, sebelum kita bagi kita bisa kecilkan dulu ya. Masing-masing angka ini bisa dibagi dengan 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7, 500 dibagi 5 sama dengan 100. Nah, dari sini kemudian baru kita hitung. 100 bagi 7 itu sama dengan berapa? Sama dengan 14. Kenapa? Karena kalau 7 kali 14 belakangnya berapa? 7 kali 14 itu adalah 80 berapa? Oh, 98 ya, 98. Jadi 7 kali 14 itu sama dengan 98. Coba kita lihat, 4 kali 7 itu sama dengan berapa? 28. Kemudian 7 kali 1 sama dengan 7 ditambah 2 sama dengan 98. Sisanya ada 2, berarti 2 per 7. Jadi jawaban yang tepat adalah 14, 2 per 7%. Jawabannya adalah bravo ya, oke. Ya, berikutnya soal nomor 2. Harga jual barang termasuk pajaknya 10% adalah sebesar 616.000. Jika pedagang menghasilkan untung 12%, maka harga pokok barang tersebut adalah titik-titik. Jadi kita tahu di sini 616% itu termasuk 10% pajak ya. Oke. Ya, jadi kita cari tahu dulu
harga jual yang sebenarnya ya. Jadi harga jual yang sebenarnya plus 10% sama dengan 616.000. Oke, jadi kita cari harga jualnya dulu ya. Kalau kita mencari harga jualnya, karena ini tadi ada plus 10% ya, berarti kita notasikan begini. Harga jual sama dengan 616.000, ini kita tulis di sini, kali 100 ya. 100 ini harga pokoknya ya, harga pokok itu selalu 100. Nah, 110 itu harga ditambah dengan 10% pajak. Oke, kalau kita bagi ya, oke, nolnya kita coret, jadi tinggal 11 ya, tinggal 11 ya, ini kita coret 1. Nah, 616 ya dibagi 11 itu sama juga dengan 560. Oke. Jadi harga jualnya adalah 560.000. Nah, sekarang kita cari tahu di dalam 560.000 ini ternyata sudah ada 12%. Sudah ada untung 12%. Berarti harga pokoknya berapa dong? Oke, kita lihat ya. Ya, harga pokoknya adalah 100% ya. Ini tadi 100 juga di atas, ini juga 100 di atas ya. Oke, kemudian tambahannya itu 112, 12% kan tadi. Nah, kita taruh di bawah. Kita kalikan dengan harga pokoknya tadi 560.000. Jadi harga pokoknya adalah 500.000. Ya, oke. Nah, mungkin tadi saya ada salah menyebut harga jual harga pokok ya. Ini harga jual plus pajak, ini harga jual tanpa pajak, ya oke. Ini harga pokok dengan 12% keuntungan gitu loh. Oke, jelas ya? Ya, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie 500. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 3. Sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan 108 km per jam. Berapa kecepatan mobil tersebut dalam meter per detik? Adik-adik semuanya harus ingat ya, merubah kecepatan kilometer per jam menjadi meter per detik itu tinggal dikalikan 5 per 18. Itu rumus ya. 5 per 18 itu sebetulnya berasal dari 1000 per 3.600 ya. 1000 per 3.600 itu 5 per 18. Oke. Nah, 1000 per apa namanya 5 per 18 ini berasal dari 1000 per 3.600. 1000 itu apa? 1000 itu perubahan dari 1 km sama dengan 1000 meter. Nah, 18 ini perubahan dari apa? Dari 1 jam menjadi detik ya. Jadi satuan jam menjadi detik. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit ya. Kemudian 1 menit itu 60 detik. Jadi 60 kan 60 sama dengan 3.600. Nah, kalau dikecilkan jadi begini. Nah, sebetulnya ini rumus sudah ingat aja 5 per 18. Kalau mengubah dari meter per detik ke kilometer per jam tinggal dibalik 18 per 5 gitu ya. Oke. Jadi ini hasilnya adalah 30. Kita lihat 185 kali 5 per 18 ya sama dengan 5 kali 8 itu 40, kemudian 5 kali 100 itu 500. Jadi 540 per 18. Sebelum kita bagi, kita kecilkan dulu. 18 bisa dibagi dengan berapa? 9. Kita bagi 9 menjadi 2. 54 itu kan juga bisa dibagi menjadi 9 ya, atau 540 ya. Sama dengan 6. 60 per 2. Artinya sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah Charlie. Gitu ya, adik-adik. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke soal berikutnya, mari kita lihat ilustrasi berikut. Ya, adik-adik lihat ya, gambar ini adalah gambar seseorang yang sedang melakukan apa namanya? Pull up ya. Oke. Pull up itu adalah salah satu tes yang harus adik-adik ikutin, terutama di tes fisik nanti ya. Ya, Anda tahu ya, cara pull up yang benar itu seperti apa? Nah, kalau kita hanya melihat orang pull up dan tidak pernah melatih pull up,
Kita hanya tahu caranya, tapi kita tidak bisa atau tidak punya keterampilan atau kekuatan untuk melakukan pull up. Makanya kita harus mencoba. Bahkan ketika kita mencoba, itu mungkin kita hanya bisa sekali atau dua kali. Untuk menaikkan sekali angkatan pull up saja, itu butuh latihan berhari-hari ya. Bahkan untuk rekan-rekan tertentu itu berminggu-minggu baru bisa naik satu angkatan atau dua angkatan gitu ya. Itu sama juga dengan ketika kita mengerjakan soal. Kalau kita hanya menonton video tanpa latihan mengerjakan soal, kita akan kesulitan kalau ketika kita harus mengerjakan soal itu dengan cepat. Makanya dalam video kali ini saya agak sedikit berbeda. Saya akan berikan kesempatan buat adik-adik untuk mengerjakan soal nomor 456 ya, kerjakan sendiri karena ada contohnya tadi di depan ya. Kemudian tolong tuliskan jawabannya di komentar, di kolom komentar. Nanti kita bahas ya, bahas lagi. Oke. Jadi soal nomor 4 ini sebagai latihan buat Anda. Coba tolong adik-adik kerjakan sendiri ya. Soalnya sebuah kereta sepanjang 800 meter berjalan pada kecepatan 78 km per jam. Jika kereta tersebut melintasi terowongan dalam 1 menit, panjang terowongan dalam meter adalah titik-titik. Oke. Ini sebetulnya, ini kan 78 km per jam ya. 78 km per jam itu harus diubah ke meter per detik untuk bisa menjawab ini. Coba adik-adik tuliskan jawabannya. Nanti kita akan bahas ya. Dan bagi yang menuliskan akan saya jawab langsung dan saya kasih tahu bagaimana cara mengerjakannya. Oke? Begitu juga soal nomor 5. Urutan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar, tolong Anda hitung misalnya 1/3 itu berapa, 2/5 berapa. Sebetulnya ada cara cepat ya untuk mengerjakan ini. Tapi tolong coba adik-adik kerjakan sendiri. Kalau Anda belum bisa menjawab ini dalam waktu 50 detik, berarti saya harus mengajarkannya kepada adik-adik semuanya ya. Tuliskan hasilnya dan berapa detik Anda mampu menyelesaikan soal ini. Kemudian juga soal nomor 6 ya, oke. Coba kerjakan ya. Ini semuanya tadi sudah kita berikan contohnya di depan. Oke, soal berikutnya. Ya, soal berikutnya adalah tentang perbandingan. Jika perbandingan antara X plus 3Y dan 2X min Y adalah 4/3, maka A. X lebih besar daripada Y, B. X lebih kecil daripada Y, atau C. X sama dengan Y, atau D. 5X lebih besar daripada 13Y, atau hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Mari kita lihat jawabannya ya. Kita notasikan dulu. Jika perbandingan antara X plus 3Y dan berarti kita buat X plus 3Y per 2X min Y sama dengan, kita lihat ya. Jadi X per 3Y, X plus 3Y per 2X min Y, ini kan perbandingan ya, notasi perbandingan, sama dengan 4/3. Oke, kalau sudah ketemu begini, saya yakin adik-adik bisa menjawabnya ya. Oke, tinggal mengalihkan silang. Alright, ya. Jadi hasilnya sama dengan 3X plus 3Y. 3X plus 9Y, 3Y kali 9, sama dengan 8X min 4Y. 3X plus 9Y sama dengan 8X min 4Y. Selanjutnya kita pindah ruaskan. Ini 4Y pindah ke sebelah kanan menjadi 9Y plus 4Y sama dengan 8X min 3X sama dengan 8X min 3X sama dengan 13Y sama dengan 5X. 13Y sama dengan 5X. Jadi pilihan jawaban yang tepat yang mana? Apakah 5X lebih besar daripada 13Y? Salah, karena di sini dinyatakan 13Y itu sama dengan 5X. Nah, Jadi jawaban yang benar di sini, kalau 5X itu sama dengan 13Y, berarti X-nya itu lebih besar daripada Y. Jawaban yang benar adalah A. Jelas ya adik-adik? Ya. Sebelum saya lanjutkan ke soal berikutnya, untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan diri, kalau belum percaya diri atau ingin memantapkan persiapan TIU ataupun
psikotes Polri dan ingin masuk UTBK, SBMPTN, atau sekolah kedinasan lain, kalau kalian ingin mendapatkan bimbingan belajar yang yang murah dan efektif, efisien, ada Taruna Luhur, Anda bisa mengikuti pembelajaran baik pembelajaran online maupun pembelajaran yang face to face atau konvensional. Oke. Kalau Anda berminat silahkan hubungin WA 0858 11899913 ya, satunya 3 kali ini ya. Oke, kalau sudah mari kita lanjutkan. Soal nomor 8. Andi menyelesaikan suatu proyek dalam waktu 8 hari, sementara Budi dapat menyelesaikan proyek tersebut selama 16 hari. Berapa hari mereka dapat menyelesaikan proyek tersebut secara bersama? Oke, kalau Andi dapat menyelesaikan suatu pekerjaan atau sebuah proyek dalam 8 hari, itu artinya setiap hari dia mengerjakan 1/8 proyek. Dan kalau Budi bisa menyelesaikan 6 proyek tersebut dalam 16 hari, berarti setiap harinya dia bisa menyelesaikan 1/16 proyek. Nah, setiap hari jika mereka bekerja sama, berarti tinggal 1/8 ditambah 1/16. Jadi setiap hari Andi dan Budi, maksudnya, jadi setiap hari ya Andi dan Budi itu bisa mengerjakan 1/16 ditambah 1/8 sama dengan hasilnya 3/16. Ini setiap hari. Jadi berapa hari Andi dan Budi dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut? Tinggal dibalik saja, 16 dibagi 3 sama dengan 6 hari. Pilihan jawabannya adalah Charlie. Oke. Nomor 9. Oke, nomor 9. Andi dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 5 hari. Ya. Dengan bantuan Budi, dia dapat melakukannya dalam 3 hari. Berapa hari Budi dapat menyelesaikan proyek tersebut sendiri? Kalau ini tadi adalah Andi dan Budi masing-masing 8 hari dan 16 hari. Kemudian mencari berapa hari kalau mereka bekerja sama. Kalau ini dibalik ya. Andi bisa 5 hari dan Andi dengan bantuan Budi dapat menyelesaikan 3 hari. Sekarang yang ditanyakan adalah Budinya. Berarti dikurang ya. Oke. Jadi kalau yang diketahui adalah Andi itu 5 hari. Setiap harinya sama dengan 1/5 proyek. Oke, sementara Andi dan Budi ya itu menyelesaikan 3 hari atau setiap harinya 1/3 proyek atau 1/3 pekerjaannya. Nah, kalau begitu, kalau untuk Andi gimana? Nah, kalau Andi sendiri berarti ya Andi dan Budi ini ya 3 hari ini dikurang dikurang Andi 1/5. Artinya 1/3 dikurang 1/5 setiap harinya ya, itu proyek setiap harinya. Oke. Nah, 1/3 dikurang 1/5 itu sama juga dengan caranya gimana? Masih ingat ya? Kali silang aja. Oke. 1 kali 5, 5. 3 kali 1, 3. Kemudian per penyebutnya 3 kali 5, 15. 2/15. 2/15 itu maksudnya 2/15 pekerjaan setiap hari. Ya, yang diselesaikan oleh Andi. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapa hari, tinggal dibalik. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 hari. Oke. Jadi tadi yang C tadi 6 hari ya. Kemudian ini adalah 7,5 hari. Jelas ya adik-adik? Oke. Ya, lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Soal nomor 10 ini adalah tentang analogi ya. Analogi ini sebetulnya sesuatu yang tidak susah, gampang dipelajari dan tidak butuh waktu banyak, namun butuh kejelian dan butuh perbendaharaan kata serta pengetahuan ya. Makanya banyak membaca itu ada manfaatnya juga ketika kita mengikuti tes-tes seperti ini ya. Kita lihat soal nomor 10. Pertamina minyak sama dengan A. BCA perbankan, B. Telkom jaringan, C. PDAM air, D. Garuda pesawat, E. PTDI pesawat. Oke.
Masih ingat ya, cara mengerjakannya ini taruh di dalam kalimat dengan misalnya kata pertama titik-titik kata kedua. Coba buat kalimat kata pertama titik-titik kata kedua. Pertamina, kata pertama ya. Oke, adalah BUMN yang bekerja di atau yang beroperasi di bidang atau di sektor minyak, gitu ya. BCA, perbankan. BCA adalah perusahaan, tapi dia bukan perusahaan BUMN, tapi perusahaan swasta. Jadi di sini salah. Telkom adalah BUMN, betul. Yang bergerak di sektor jaringan, salah. Ya, yang benar adalah bergerak di sektor telekomunikasi. Jaringan itu memang bagian dari telekomunikasi, ya, tapi bukan bukan itu lebih kecil dari telekomunikasi. Jaringan itu bagian dari telekomunikasi ya. Jadi kurang pas. PDAM air. Sebetulnya ini hampir pas, tapi kita harus ingat Pertamina itu BUMN, sementara PDAM atau perusahaan daerah air minum ya, PD itu perusahaan daerah, bukan perusahaan BUMN nasional, bukan, tapi dia miliknya pemerintah daerah. Jadi kurang pas. Yang pas adalah PTDI, PT Dirgantara Indonesia adalah BUMN yang bergerak di bidang industri pesawat. Oke, jawaban yang tepat adalah Eko. Ya, soal nomor 11. Kira-kira apa adik-adik? Presiden eksekutif. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Oke, yang tepat adalah Charlie. MA adalah pemegang kekuasaan yudikatif, gitu ya. Alpha kurang tepat karena posisinya terbalik. Bravo kurang tepat karena apa? Karena inisiatif itu berbeda dengan eksekutif. Yang setara dengan eksekutif itu adalah yudikatif. Kalau inisiatif itu adalah hak DPR. Jadi dia bukan fungsi DPR. Kalau fungsi DPR adalah legislatif. Oke. Berikutnya nomor 12. Coba adik-adik tebak. Geologi ilmu. Sama dengan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah delta. Beringin pohon. Oke. Artinya apa? Beringin adalah salah satu jenis pohon. Geologi adalah salah satu jenis ilmu. Begitu ya. Umur tahun yang tepat menurut adik-adik. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah delta. Kertas lembar. Artinya apa? Umur dihitung dengan tahun. Ya. Kertas dihitung dengan lembarnya. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Gitu ya, oke. Ya, yang tepat adalah delta. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 14. Ya, ini tadi sudah kita beri contoh. Jadi 14 ini buat PR ya. A dan B dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 8 hari. B dan C dapat melakukan dalam 12 hari. A, B, dan C bersama-sama dapat menyelesaikan dalam 6 hari. Berapa lama yang dibutuhkan oleh A dan C untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, tolong dijawab dan tuliskan di kolom komentar. Oke ya. Ya, soal berikutnya nomor 15 ini tentang silogisme. Ingat adik-adik, ketika menjawab soal silogisme jangan menggunakan pengetahuan. Ini dulu ketika saya mau masuk S2, ya, saya pernah terjerambab di sini dan saya tidak lolos masuk sekolah. Maksud saya tidak lolos untuk masuk UI di S2, sehingga saya harus belajar lagi dan akhirnya 6 bulan kemudian saya baru bisa mengikuti lagi. Ternyata ya, ini adalah tentang ilmu atau silogisme itu adalah tentang mengambil keputusan berdasarkan premis, bukan berdasarkan kenyataan. Misalnya, semua yang punya sayap dapat berenang. Katak tidak punya sayap. Anda diminta untuk mengambil kesimpulan dari dua premis ini, bukan dari fakta yang sebenarnya. Oke, kita lihat ya. Semua yang punya sayap dapat berenang. Katak tidak punya sayap. Berarti, ya, ini namanya silogisme kategorial. Kalau ada begini ya, kalau ada soal seperti ini, apa namanya, coret yang sama. Yang sama apa? Apa?
semua yang punya sayap ya. Yang punya sayap ini kita coret. Ya, semua yang punya sayap kita coret, tidak punya sayap kita coret. Berarti katak tidak dapat terbang. Jadi pilihan jawabannya adalah katak tidak dapat, katak tidak dapat berenang. Oke. Jadi nggak usah ditambah. Misalnya kalau kalian menjawab katak tidak dapat berenang tapi dapat melompat, salah. Karena tidak ada kata melompat di dalam premis ini ya. Katak dapat berenang meskipun tidak punya sayap, salah. Karena di sini dinyatakan katak tidak punya sayap. Nah, oke. Dan katak dapat berenang. Katak tidak dapat berenang harusnya. Katak tidak dapat berenang gitu ya. Oke. Ya, baik adik-adik. Untuk video sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Ya, doa kami selalu menyertai Anda semua. Semoga apa yang adik-adik cita-citakan dapat terkabul, dapat tercapai. Tapi ingat, ya, untuk mencapai kesuksesan itu kita harus bekerja keras, harus berani berkorban. Kalau pesaing Anda belajar misalnya 2 jam, 3 jam sehari, maka Anda lipatkan. Kalau bisa belajar 5 jam sehari. Gitu ya. Biasanya ini saya pernah belajar dari orang sukses, salah satunya dari Pak Karno. Pak Soekarno pernah ada di salah satu biografinya, beliau bilang, apa? Kalau Anda mau sukses, lakukan hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang belajar 3 jam sehari, kalau mau sukses, belajarlah lebih dari itu, 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu ya. Jangan orang lain belajar 3 jam sehari, kalian malah belajarnya 3 menit sehari. Atau tidak belajar, itu salah ya. Oke. Ya, ya, thanks for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tuliskan komentar Anda. Saya ingin interaksi dengan Anda semuanya sehingga saya benar-benar bisa membantu dan mengetahui kebutuhan Anda dan feedback dari Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.